Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Sorry jaraknya agak lama ya dari pembacaan yang terakhir ke yang ini. Ini adalah pick a card reading untuk teman-teman yang sudah punya pasangan. Dan kalau di sini sih karena aku merasakan energinya cukup berat dibandingkan dengan yang single. Jadi aku ngerasa ini adalah pick a card lebih cocoknya untuk yang sudah menikah atau teman-teman yang sudah berhubungan gitu ya, punya relationship meskipun belum menikah tapi sudah minimal 1 tahun. Karena di sini tadi waktu aku shuffle kartunya aku ngerasain banyak sekali emosi, banyak sekali ego gitu, ego yang benar-benar kayak betot-betotan gitu ya, dan itu kan cuman terjadi dalam sebuah hubungan yang cukup lama dan serius ya. Jadi ini kartunya beda banget sama yang buat yang single kemarin. Ini heavy duty nih. Aku udah shuffle. Aku pakai 4 macam kartu oracle di sini. Nomor satunya ini ya, clockwise kita 1, 2, 3, 4. Saranku pilih 1 aja karena itu tadi ini cukup berat kartunya. Jadi kalau pilih 2 aku rasa nggak ada gunanya ya, nanti malah jadi nggak terfokus sebenarnya masalah apa sih yang perlu diberesin. So this is general reading untuk romance, untuk teman-teman yang sudah punya pasangan or long term relationship, sudah menikah. Ambil yang resonate aja, ambil informasi yang bermanfaat saja. Kalau misalnya pembacaannya nggak resonate sama sekali atau informasinya kira-kira oke, kayaknya gue udah tahu deh, nggak perlu nggak perlu dipusingin berarti. This is just for fun. Tetap informasi apapun yang teman-teman dengar dari sini, tolong tetap pakai nurani kalian untuk memfilternya, oke? Dan kita niatin supaya pembacaan ini bermanfaat untuk kita semua dan seluruh makhluk. Aku mulai ya, nomor 1. Kartu nomor 1. Ini aku kasih lihat dulu. Ada hope is the conduit for miracles. Jadi kalau berharap keajaiban, kita harus berani berharap ya. Maksudnya kalau kita ingin keajaiban terjadi gitu, datang ke hidup kita, kita harus punya outlook yang optimis. Kita harus optimis bahwa itu akan terjadi. Kemudian ada you are safe. Ada financial healing di sini. Your money struggles are a thing in the past. Jadi sebenarnya ada kekhawatiran tentang finansial, dan again ini juga ada kekhawatiran tentang apakah hidup akan tercukupi, apakah bisa hidup sendiri ya. Jadi kalau secara keseluruhannya aku merasakan di sini ya, karena sudah jelas di kartunya juga, isu yang paling lekat dalam hubungan kalian adalah masalah materi, masalah ekonomi. Mungkin dalam suatu keluarga ya, ini menjadi sesuatu yang sulit dibicarakan dengan kepala dingin, karena akan ada saling menyalahkan. Kemudian juga aku ngerasa sebenarnya sih salah satu dari kalian, entah teman-teman yang lagi nonton atau mungkin pasangan kalian sih, sebenarnya sudah berusaha keras gitu. Jadi ini ada dua pihak dalam suatu hubungan kan. Satunya sudah berusaha keras, tapi satunya kurang sabar untuk going through it, untuk menjalani hingga selesai masa sulit ini. Padahal di kartunya dibilang masa sulit ini tuh sudah berakhir sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita sakit, apalagi kalau sakitnya cukup berat, itu kan recovery kan, kita nggak bisa langsung sembuh. Pasti ada sisa-sisa
nggak enaknya gitu. Masa pemulihan itu justru biasanya lebih panjang daripada sakit. Nah ini juga, jadi sebenarnya secara ekonomi ini sudah membaik, tapi masih belum ngepas gitu, masih belum membuat kalian merasa plong, masih belum membuat kamu merasa lega, masih ada perasaan was-was, mungkin juga trauma ya. Jadi di sini saranku, kalau memang ingin memperbaiki supaya keadaan dalam hubungan ini baik, harus sama-sama bersabar dan saling menghargai. Siapapun di sini punya andil dalam membuat suatu hubungan bisa nyaman. Misalnya, contohnya suami istri. Misalnya suaminya yang bekerja, istrinya yang mensupport dari rumah. Kalau suaminya sudah semaksimal mungkin bekerja, tapi hasilnya slow gitu ya, kecil-kecil yang kelihatan. Nah, sang istri diharapkan bersabar gitu. Jangan sampai, aduh, ini kok begini aja ya, lambat ya. Nanti suaminya jadi merasa tidak dihargai. Ketika seseorang yang sudah bekerja keras merasa tidak dihargai, itu lelahnya itu akan berkali-kali lipat gitu. Dan akhirnya malah males gitu. Jadi bekerja jadi berat, kemudian fisik jadi mudah, lelahnya tuh berkali-kali lipat. Dan istrinya sendiri karena tidak sabar, jadinya kena juga, kayak bikin diri sendiri tuh gemes kan, bikin diri sendiri kayak gondok gitu, kayak aduh kok lama banget sih ini, padahal dia bisa berusaha lebih lagi, padahal dia bisa kayak si A gitu. Nah itu dia juga, jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang ya. Itu udah salah satu kunci yang fatal dalam rumah tangga atau dalam suatu hubungan. Kalau kita mulai membanding-bandingkan, ini terutama buat yang sudah menikah ya, kalau kita membanding-bandingkan, yang kita bandingin akan merasakan bahwa keberadaannya itu mulai tidak dihargai, dan kita sendiri pun akan merasakan bahwa hidup kita tidak menyenangkan atau tidak memuaskan lagi, karena kita selalu melihat betapa hidup orang lain lebih baik gitu. Jadi saranku di sini buat yang nomor 1, keadaan kamu sebenarnya sudah mulai pulih. Jadi sabar menghadapi sisa-sisa cobaan, sabar menghadapi pasangan, dan sabar sama diri sendiri. Kalau mulai rasa gemasnya datang, mulai rasa egonya gitu datang ya, pikirannya aneh-aneh, kayak misalnya tuh kan, coba dia dari dulu ngerjain ini, coba dia begini gitu kan, itu kan adalah pikiran yang tidak memberdayakan ya. Menurut aku berpikir seperti itu tuh tidak membuat hati sejuk, nggak membuat hubungan menjadi manis gitu. Tapi coba diganti dengan, oh alhamdulillah gitu kan, dia masih sehat, masih bisa bekerja, saya juga masih sehat, masih bisa membantu bekerja gitu, dan kita masih bisa makan gitu. Masalah orang lain hidupnya kayak apa, biarkan aja, karena apa yang kita lihat itu belum tentu 100% keutuhan cerita dari hidup orang. Setiap rumah tangga itu ada tidak enaknya. Kadang kelihatannya jalan-jalan terus, hangout terus. Kita belum tahu apakah mereka berhutang atau tidak. Kita belum tahu apakah mereka punya masalah yang berat atau tidak. Biasanya pasti ada satu aspek dalam hidup manusia itu yang tidak sempurna. Nah itu udah pelajaran mereka. Jangan sampai kita lupa nih sama PR kita sendiri nih. Ini PR kita nih ya. Kita nggak kerjain, kita nggak lihat ini karena kita terlalu asik ngelihat orang lain punya PR. Kita terlalu asik ngeliat hidup orang lain sampai ini bukannya dikerjain. Nah, dan semua kartu-kartu ini, self-sufficiency, you are safe, financial healing, ini benar-benar ngingetin kamu bahwa apa yang kamu khawatirin itu tidak terjadi sebenarnya, nggak bakal terjadi. Jadi berhentilah khawatir, berhentilah panik, karena kalau kita khawatir, cemas, panik, kita akan merongrong orang-orang di sekitar kita. Kita akan merongrong pasangan kita, kita akan
nggak jadi pribadi yang menyenangkan lah, gitu ya. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, di relationship kamu. Untuk yang nomor 2 nih, aku kasih lihat dulu ya kartu-kartunya. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to light. Jadi aku pernah bilang ke seorang teman, aku juga pernah baca di sebuah buku bahwa dalam kehidupan ini kita punya 2 guru ya. Guru kita adalah kebahagiaan dan penderitaan. Nah, sekarang kita lebih senang diajarin pakai guru yang mana? Dua-duanya baik, penderitaan dan kebahagiaan. Nah, di sini aku ngerasa kamu sudah mulai bisa menerima guru kebahagiaan itu. Selama ini mungkin kamu belajar harus lewat penderitaan, karena kadang-kadang kita kalau belajar lewat kebahagiaan kita nggak mudeng. Jadi harus dibikin menderita baru pelajarannya itu masuk. Nah, ini kamu sudah mulai bisa mengerti ketika diajari oleh kehidupan lewat kebahagiaan. Ada pergerakan dalam relationship ini, mungkin ada rencana untuk pindah tempat tinggal, atau ada mutasi pekerjaan yang membuat salah satu dari kalian harus pindah. Ada pergerakan ekonomi juga aku ngerasa ya, dan ini membuat, jadi di sini ada perubahan sih. Sebenarnya perubahannya bagus, perpindahan pekerjaan, lokasi tempat tinggal, kemudian ada give more nih di sini ya. Jadi give more ini lebih kayak akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan kehadiran kita. Jadi aku ngerasanya dulu tuh hidup kalian berdua tidak seperti ini, tapi lebih sepi, lebih stagnan, terus sebenarnya kurang nyaman, kurang menyenangkan. Tapi karena itu sudah rutin, karena setiap hari merasa seperti itu menjadi comfort zone, itu menjadi kenyamanan. Nah, sekarang di sini sudah waktunya untuk ekspansi, berkembang berdua, pergi gitu ya, pergi dari comfort zone itu. Dan aku merasakan ada kecemasan di sini, entah salah satu dari kalian atau dua-duanya. Nah, di sini sih kartunya juga bilang bahwa sudah nggak perlu lagi untuk cemas, karena yang sekarang ini kalian sedang belajar dari guru kebahagiaan itu. Sebenarnya ini adalah suatu perubahan yang baik, perubahan yang akan meningkatkan kualitas relationship kalian, meningkatkan kebahagiaan, keintiman ya. Jadi nanti kalau kalian tidak melawan gitu ya, maksudnya melawan ketentuan hidup nih, misalnya kalau emang harus pindah, jangan dilawan. Kalau emang harus pergi gitu ya ke suatu tempat, tinggal di sana berdua, jangan dilawan. Kalau emang harus begini begitu gitu ya, jangan dilawan. Ketika kita manut gitu, ketika teman-teman manut akan aliran hidup, maka kualitas hidup kalian akan meningkat dengan pesat. Ya, jadi di sini bagus banget aku lihat. Yang perlu diminimalisir hanya rasa khawatirnya. Sama kayak kartu nomor 1. Kalau kartu nomor 1 lebih kepada ekonomi ya, tapi kalau ini aku melihat ada perubahan peran, perubahan pekerjaan, tempat tinggal gitu, yang benar-benar membuat dua-duanya harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama, membuat dua-duanya harus keluar dari rutinitas.
Ini sebenarnya fun. Kalau punya jiwa petualang, ini adalah suatu hal yang seru dan menyenangkan. Tapi kalau buat orang yang introvert atau kayak aku nih, aku orang yang cukup menyukai rutinitas gitu ya. Kadang hal kayak begini bisa scary juga. Nah, itu yang harus dilepasin, harus dihilangkan perasaan takutnya itu. Percayalah bahwa apapun yang sudah Tuhan siapkan kepada kita, dan kalau kita memang diundang untuk melakukan itu gitu ya, hidup mengundang kita untuk pindah lokasi, pindah pekerjaan, it's a good sign. Dan lakukanlah berdua, bicarakanlah berdua, dan yakinlah bahwa ketika dua-duanya satu tujuan, satu visi, sepakat ya, maka berkah juga akan melimpah. Aku selalu percaya itu. Ketika dalam suatu rumah tangga, suami dan istri itu selalu dalam one page gitu ya, satu tujuan, sevisi, satu unit. Jadi kepalanya nggak bercabang-bercabang terus. Tentu kita dua individu, tapi dalam menjalani pernikahan ini kita harus menjadi satu tim. Kalau kita jadi satu tim yang kompak, itu berkah melimpah dan kemudahan ada di mana-mana. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, aku ngerasain ada struggle di kartu nomor 3 ini, walaupun gambarnya banyak warna pink dan cantik-cantik ya. Tapi aku ngerasa relationship-nya tidak mudah. Mungkin kelihatannya mudah, kayak gini nih, kelihatannya cantik, kelihatannya happy di luar, kompak, romantis, tapi sebenarnya masing-masing dari kalian merasa lonely. Gitu. Dan I don't know how to say this. Aku nggak ngerti gimana cara ngomongnya. Aku takut salah. Tapi kalau seandainya nggak sependapat sama aku ya nggak apa-apa. Aku tidak memaksakan apapun yang aku kasih tahu di sini. Tapi aku merasakan adanya perasaan ingin memiliki pasangan yang lebih mengerti kita gitu ya. Jadi walaupun kalian sudah berdua, mungkin sudah lama, tapi masing-masing tuh merasa nggak dimengerti. Nah, di sini tuh kartunya jujur bilang suatu saat nanti akan ada sosok yang lebih mengerti kamu. Gitu. Aku nggak berani bilang apakah harus pisah dari yang sekarang. Semoga enggak ya, semoga suatu hari nanti ada jalan tengah dan pasangan kita menjadi orang yang bisa mengerti diri kita. Tapi biasanya itu bisa terjadi ketika kita sudah let go, kita sudah tidak mengharapkan apa-apa gitu teman-teman. Ini pernah aku alami sendiri sama suamiku. Ketika aku mengharapkan dia untuk menjadi A, B, C, D gitu ya, itu nggak akan kejadian, itu nggak kejadian, sama sekali tidak terjadi sampai berantem gitu ya, karena kok diomongin kemudian tidak terjadi, setiap kali diomongin kayaknya buntu gitu, sampai di titik dimana aku ngomong ke Tuhan, kalau memang aku tidak bisa mengubah dia, atau kalau memang dia tidak bisa berubah, Tuhan, tolong ubah diriku, gitu. Dan sejak aku ngomong begitu, sejak aku berdoa tolong ubah diriku, aku sudah hapus semua harapan atau keinginan-keinginan yang mau aku tanamkan ke dia. Karena ya memang seharusnya kita tidak bisa mengubah orang lain. Nah, sejak saat itu pelan-pelan ya, walaupun tidak dalam waktu semalam, tapi pelan-pelan hubungan menjadi semakin lembut, dan perlahan-lahan dia menjadi orang yang jauh lebih dari yang aku harapkan, malah
lebih baik dari yang aku harapkan. Itulah ketika kita melepaskan keinginan, Tuhan akan kasih hal yang jauh lebih baik dari yang bisa kita minta. Jadi di sini aku bisa bilang, kalau kamu gak mau pisah dari pasanganmu, hapuslah semua keinginanmu untuk mengubah dia. Makanya di sini ada kartu detox. Detox ini hapuslah semua keinginan untuk mengubah dia. Sekecil apapun, ekspektasi itu kamu hapus, lalu serahkan semuanya kepada Tuhan. Kadang keadaan itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kita nggak nyaman, sebenarnya Tuhan mau ngasih tahu bahwa sesungguhnya ketidaknyamanan itu sumbernya ada di diri kita. Jadi daripada kita mencoba mengubah orang lain, mencoba mengubah keadaan atau situasi dan lingkungan, kita coba ubah dulu diri kita. Perbaiki cara berpikir kita. Koreksi pengharapan-pengharapan kita, karena sebenarnya kita nggak bisa ngarep orang lain ya, kita cuma bisa berharap kepada Tuhan. Dan tadi pengalaman aku share, mungkin bisa diambil hikmahnya, dimana aku akhirnya bilang kalau memang situasi ini tidak bisa berubah, maka ubahlah aku gitu. Coba aja berdoa yang sama, kalau memang situasi ini tidak bisa berubah, maka ubahlah aku. Dan kalaupun teman-teman sudah sampai maksimal gitu, tidak bisa lagi bertahan, it's okay to break up. Tidak apa-apa untuk berjalan sendiri-sendiri dan berpisah malah, karena sesungguhnya akan ada orang yang mengerti gitu. Jadi di sini artinya dua ya, makanya di sini ada patience di sini, sabar. Entah kamu sabar menjalani hubungan ini sampai membaik, tapi ingat jangan ngarep membaik, tapi haraplah yang terbaik. Kayak gini, bingung gak sih gue ngomongnya? Jadi jangan sampai abis nonton ini nih ya, terus kamu ngarepin ini akan membaik. Nggak usah, lepaskan semua keinginan itu, harapan itu, dan mulai detik ini juga kamu serahkan sama Tuhan, kepada Allah. Kamu serahkan bahwa, ngomong aja dalam hati, ya Allah, aku tidak punya kendali atas hidup ini, karena ini adalah milikmu gitu ya. Tuhan, ini adalah hidup yang kamu berikan kepadaku. Jadi aku serahkan kembali, bimbinglah aku dalam relationship ini, sehingga segalanya jadi sesuai dengan apa yang sudah kau rencanakan gitu. Jadi dalam menjalaninya, prosesnya juga butuh kesabaran. Dan jika kalian nantinya memutuskan berpisah pun, coba bersabar. Jangan langsung misalnya ke orang lain, tapi bersabar. Pulihkan dulu, resapi apa sih pelajaran yang kemarin ada di relationship ini. Gitu ya. Ini nomor 3. It sounds heavy, kedengarannya berat, kedengarannya sulit, tapi sebenarnya soul kamu, ruh kamu tuh udah tahu harus ngapain. Aku ngerasa kamu tuh udah tahu loh harus ngapain, karena ini kartunya nggak berat. Ini dibandingin kartu yang 2 yang awal tadi, ini kartu nggak berat sama sekali. Energinya tuh sangat ringan, karena biasanya kartu yang energinya ringan itu biasanya nurani orangnya tuh udah tahu harus ngapain, tinggal ngelakuin aja. Yang berat itu adalah kalau misalnya masih banyak ego, kesadarannya belum tahu dia harus ngapain. Nah, kamu tuh udah tahu harus ngapain. So, ya jalanin aja dan buatlah keputusan yang memang paling srek buat kamu. Yang terakhir, wow. Nah, ini tentang the teacher of love ya. Jadi di sini ada fear, aku ngerasainnya, makanya kartunya tuh hitam, tapi sebenarnya banyak bintang dan cantik. Jadi sebenarnya ketakutan ini hanya berasal dari pikiran.
tidak dalam kenyataan tuh tidak terjadi seperti itu. Tapi ini ada pikiran-pikiran yang bikin kamu takut. Ya. Ini ada kartu aging. Jadi ada hubungannya dengan menua, dengan usia yang semakin menua, atau dengan relationship yang semakin menua. Artinya hubungan ini sudah tidak muda. Mungkin kalian sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan mungkin memikirkan apakah romance itu masih ada, apakah relationship ini akan bisa terus bertahan gitu ya, sampai nanti masing-masing sudah jadi kakek nenek atau sudah waktunya berpulang gitu. Ada kekhawatiran tentang itu, tentang diri sendiri yang semakin menua, atau tentang relationship yang juga sudah semakin lama, unsur romansnya juga sudah berubah, sudah tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu romantis. Nah, di sini dikasih tahu sebenarnya setiap fase dalam kehidupan, setiap fase dalam relationship, fase dalam usia itu punya keindahannya sendiri-sendiri. Setiap orang mungkin merasa bahwa usia remaja itu adalah lagi ranum-ranumnya. Tapi kalau teman-teman lihat, iya mungkin anak remaja itu cantik, imut gitu ya, menyenangkan untuk dilihat. Kemudian ketika dia masuk ke usia 20-an, itu beda lagi. Kecantikannya yang dia timbulkan itu powerful gitu ya. Kayaknya kalau neon tuh kenceng gitu. Kemudian usia 30 sudah semakin sangat berdaya. Jadi tidak terlalu neon, tapi semakin utuh self love-nya, semakin utuh kepercayaan dirinya. Jadi inner beauty-nya makin kelihatan. Lalu menginjak 40, ketika seseorang punya self love yang baik dan hidup yang tidak drama ya, tapi udah lumayan beres lah hidupnya, semakin mapan. Maka kecantikannya semakin terlihat bersahaja, semakin keluar inner beauty-nya. Usia 50 juga begitu, 60 gitu. Jadi di usia berapapun itu punya kecantikannya yang beda-beda, nggak bisa dibandingin, karena cowok juga gitu ya, ketampanannya pun berbeda-beda. Karena di setiap fase itu ya memang punya keunikannya sendiri, punya keindahannya sendiri. Di sini juga begitu. Relationship juga begitu. Ketika romance sudah tidak menggebu-gebu, ketika kita sudah menjadi seperti keluarga dengan partner kita, tidak lagi menjadi seperti sepasang kekasih, nggak perlu khawatir misalnya nanti suami selingkuh atau istri selingkuh mencari yang seru-seru. Kalau di kartu ini sih aku ngerasanya tidak akan terjadi seperti itu. Justru ini adalah waktunya untuk lebih mengenal diri sendiri, lebih berjalan ke dalam diri. Ini waktunya untuk membangun spiritual dengan diri sendiri gitu. Dan pas ketika kita melakukan itu ke dalam, pasangan kita pun juga akan punya waktu untuk melakukan hal yang sama. Jadi bukannya harus saling menyenangkan satu sama lain lagi, itu udah lewat masanya. Mungkin ini adalah untuk orang-orang yang anak-anaknya juga sudah besar-besar, udah mapan ya. Jadi benar-benar ini pasangan yang sudah sangat matang, sehingga sekarang menjalani kehidupannya itu lebih seperti companionship, sama-sama berdua satu rumah, tapi membangun spiritualnya sendiri-sendiri, membangun makna hidupnya sendiri-sendiri, sampai akhirnya nanti mereka kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu. Karena satu unit dalam berpasangan itu biasanya tugasnya untuk misalnya merawat anak, membangun rumah tangga. Tapi ketika rumah tangga sudah mapan, sudah terbangun, anak-anak sudah mandiri semuanya, maka kita sebagai individu balik lagi masing-masing ke diri kita, mendekatkan diri kepada Tuhan sampai kita berpulang. Dan pasangan kita pun juga melakukan hal yang sama. Jadi kita
Together Alone lah judulnya, sama-sama tapi sendiri, tapi bukannya lonely ya, sama-sama tapi sendiri. Ibarat kata kita lagi shopping deh di mall berdua gitu ya, jalan gandengan, tapi pasangan kita butuh untuk melihat buku, kita butuh untuk melihat skincare misalnya. Nah iya begitu kan, nggak saling mengganggu. Masing-masing masing-masing memenuhi kebutuhan jiwanya sendiri, memenuhi kebutuhan spiritualnya sendiri dalam hidup ini, tapi jalannya bergandengan tangan gitu. Aduh susah bener deh. Kadang sulit untuk menjelaskan, mengartikulasikan apa yang aku rasa ya, tapi semua kartu di sini bagus-bagus. Kekhawatirannya wajar, dan ya jalanin aja, tetap menomorsatukan Tuhan ya. Kita serahkan semua kesulitan itu kepada Yang Maha Kuasa, jangan kita ambil alih karena kita nggak akan bisa. Kita serahkan artinya ketika mengambil keputusan itu pun kita harus minta kepada Yang Maha Kuasa untuk turut ikut campur dalam pengambilan keputusan ini. Dan apapun keputusannya, ikuti saja. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan semoga nggak bingungin. Dan mohon maaf kalau ini agak belibet ya. Suka begitu kalau emang banyak energi atau banyak pelajaran di dalam suatu kartu. Kadang aku suka kesulitan bagaimana menyampaikannya, dan kadang suka mikir, aduh moga-moga nggak bikin orang bingung gitu ya. Gitu. Have a nice day teman-teman. Bye-bye.